Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Dalam mobil kelas hatchback kompak, Honda City RS menjadi mobil yang paling grace untuk ditawarkan. Dan untuk saat ini ada saingan yang cukup lumayan kuat, yaitu dari Mazda 2 GT. Kira-kira lebih baik mana ya? Ya, dalam ring tinju hatchback kompak, Honda City Hatchback RS jadi opsi paling grace di pasaran. Yang dimana mobil ini menawarkan rancangan segar dan sporty berikut dibarengi deret fitur modern dan fitur keselamatan tingkat tinggi. Tapi pastinya dia nggak sendirian, ada pesaing lain di kelas itu. Salah satu rival utamanya adalah Mazda 2. Dari sudut pandang kesetaraan potensi dapat dibandingkan, varian tertinggi GT dibanderol dengan harga 308,8 juta on the road Jakarta. Jelas bukan opsi paling terjangkau. Walau begitu, City Hatchback pun berada dalam spektrum harga tertinggi untuk sebuah hatchback kompak, mulai dari 289 sampai 299 juta tergantung transmisi dan bahkan sudah termasuk relaksasi PPNBM. Ya, kondisi ini seolah sedang berpihak pada beberapa merek dan model lewat relaksasi PPNBM. Honda City termasuk di dalamnya. Namun tanpa amunisi itu, bisa dipastikan model RS CVT jauh lebih mahal ketimbang Mazda 2 GT. Mengingat mayoritas merek sanggup memangkas hingga belasan juta. Kalaupun nggak lebih tinggi harganya, minimal sepantaran. Dan yang jadi pertanyaan, manakah yang lebih menarik di harga 3 jutaan antara City Hatchback dengan Mazda 2 GT? Ya, pertama, dibandingkan dari dimensi dan kepraktisan, ringkas dan mudah diajak bermanuver, mungkin jadi nilai mendasar sebuah hatchback. Cocok dipakai menembus kepadatan di tengah kota, terlihat modis pula untuk dipakai anak muda. Namun atas dimensinya yang tidak benar-benar imut, mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan akan ruang lapang dan menawarkan solusi kepraktisan akomodasi penumpang atau barang kalau diperlukan. Jika dilihat yang mana yang lebih baik dipandang, itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau kita punya anggapan yang lebih besar lebih baik, City jelas memenuhi syarat itu. Dari dimensi luar pun bisa tergambar seberapa lapang kabinnya. Tercatat ukuran tubuh City sebesar untuk panjang 4.349 kali lebar 1.748, tinggi 1.488 mm dan wheelbase 2.600 mm. Sementara itu, Mazda 2 hanya memiliki panjang 4.065 mm, lebar 1.985 mm dan tinggi 1.495 mm di atas jarak antar sumbu 2.570 mm. Di balik dimensi lebih besar, sang pengganti Jazz juga menawarkan fleksibilitas kabin tingkat tinggi. Adalah fitur Ultra Seat warisan dari Jazz dan HR-V, memungkinkan bermacam penyesuaian bangku untuk berbagai kebutuhan angkut. Ada 4 mode interior, yaitu Utility, Long, Tall, dan Refresh. Baik untuk mengangkut barang besar, memanjang, tinggi, atau ingin istirahat duduk selonjoran dapat terpenuhi. Ya, kedua, dibandingkan dari keunggulan fitur. Kandungan fitur kekinian mungkin jadi pertimbangan kamu sebelum membeli dan keduanya sanggup memenuhi ekspektasi itu. Sejak pertama bertemu boleh jadi langsung memikat. Misal, penerangan LED yang mulai jadi barang moderat, headlamp DRL sampai ke lampu kombinasi belakang mengenakan pendar dioda. Lalu terpasang pula fog lamp bila harus menembus jalan berkabut. Secara umum, dua kontesan ini menawarkan sensasi kecanggihan pengoperasian. Membawa banyak komponen pemanja, sebut saja akses kunci pintar di handle pintu plus tombol start stop engine. Belum lagi sokongan seperti AC otomatis hingga cruise control. Walaupun begitu, masing-masing juga punya trik tersendiri untuk tampil berbeda. Contoh pada Honda, kemudahan menyalakan mesin tanpa perlu masuk mobil ketika mereka tawarkan adalah remote engine start, berfungsi menyiapkan kendaraan sebelum pengguna masuk mobil. Lain cerita di Mazda 2 GT, terpasang fungsi saklar dan pengatur ketinggian sudut lampu otomatis. Memang memudahkan gerakan sesederhana memutar saklar, namun sebetulnya fungsional juga. Di saat instrumentasi terang setiap waktu, kadang pengemudi lupa menyalakan lampu. Di saat itulah sensor otomatis bekerja. Eksekusi kabin keduanya berbeda. Mazda tuangkan sensasi elegan dan berteknologi tinggi ala mobil Eropa, terpancar melalui head-up display sebagai instrumentasi pendukung saat berkendara. Selain itu, sistem infotainment MZD Connect bukan sebatas sarana hiburan, mampu menampilkan informasi terkait kendaraan. Di samping itu,
itu, sistem dapat dikontrol melalui sentuhan layar, set tombol di setir, atau panel kendali di konsol tengah. Terasa modern pula sebab dapat mengintegrasikan smartphone via Android Auto atau Apple CarPlay. Interior Honda City hatchback mungkin cenderung terlihat konvensional. Meski begitu, ciri sporty dari luar turut diterjemahkan ke dalam kabin lewat permainan aksen merah dalam dominasi material berwarna hitam. Di segi fitur tak kalah canggih, mengusung head unit gambot yang terisolasi sebagai sarana hiburan. Gak masalah, minimal turut boyong kemampuan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dari sisi penegasan rasa sporty, tidak kalah kalau menilai Honda City Hatchback RS ingin memberikan kesan sporty bagi penggunanya. Gamblang disuarakan oleh rancangan eksterior dan interior. Belum lagi keberadaan pedal shifter, hal itu pun dieksekusi hingga ke sektor mechanical pacu. Yah, di antara para lawan, mesin Honda paling bertenaga, mengusung jantung 4 silinder 1500 cc DOHC 16 katup iVTEC. Total output tenaga tercatat sampai 121 PS di 6600 rpm dengan tendangan torsi 145 Nm di 4300 rpm. Menarik bagi penikmat otoritas penuh dalam berkendara lantaran tersedia opsi manual 6 percepatan di samping penyalur CVT. Hal ini bukan berarti Mazda 2 tidak sporty dan loyo. Pembawaan secara visual luar dalam mungkin lebih elegan, namun ia tetap menyuarakan gairah, memacu lewat keberadaan pedal shifter. Juga soal pemacu, potensi tidak berada di ambang moderat. Unit Ski aktif G 4 silinder 1500 cc DOHC 16 katup disokong teknologi dual SVT sequential valve timing. Output daya mungkin tidak seberapa ketimbang Honda, hanya sanggup menorehkan angka 111 PS di 6000 rpm dibarengi momen puntir imbang 144 Nm. Tidak lebih powerful, namun aransemen drivetrain menegaskan kalau ia nikmat untuk dikendarai. Transmisi mengusung gearbox kayak Active Drive 6 speed yang dapat dikendalikan sendiri. Lainnya adalah taburan penyedap tikungan G Vectoring Control GVC, suguhan pengendalian nikmat dan stabil lewat pengaturan semburan torsi saat menikung. Dan keempat, dibandingkan dari perangkat keselamatan. Nilai perangkat keselamatan terbaik bisa diberikan pada City karena menetapkan standar tinggi yang memiliki airbag sebanyak 6 titik. Ditambah lagi keselamatan perjalanan yang komprehensif, bukan sebatas ABS plus EBD. Garda penyedia stabilitas turut menugaskan Vehicle Stability Assist atau FSA, dan juga ada Hill Start Assist HSA dan Emergency Stop Signal atau ESS. Namun bukan berarti Mazda 2 GT lebih di bawah itu, namun saja belum selengkap City. Untuk airbag kalah jumlah, ia hanya memiliki pelindung berupa dual SRS airbag. Dan di sektor handling, bisa dibilang setara lewat hadiran ABS, EBD, BA, Dynamic Stability Control DSC, dan Traction Control System TCS, sampai Hill Launch Assist HLA. Harus diketahui pula, Mazda menyajikan permainan berbeda soal keselamatan. Terdapat bantuan pemantau demi meminimalisir resiko celaka dalam paket iActive Sense. Di dalamnya meliputi Blind Spot Monitoring EBSM serta Rear Cross Traffic Alert RCTA. Jadi untuk kesimpulannya, dari segala nilai unggul masing-masing, bisa disimpulkan Honda City Hatchback RS jadi pilihan yang lebih baik. Bukan dari desain atau nuansa visual, namun berdasarkan hal-hal esensial, yang dimana memberikan kepraktisan pemakaian dari dimensi besar dan disokong mesin bertenaga. Yang paling penting, jumlah airbag dan keselamatan komprehensif lainnya. Semua nilai tadi pun bisa dibawa pulang dengan tebusan lebih rendah untuk saat ini, atau harganya lebih rendah. Walaupun begitu, Mazda 2 GT pun masih tetap oke, karena memiliki deret fitur canggih yang kekinian. Juga meskipun mesinnya nggak lebih bertenaga dari Honda, kandungan teknologi mengisyaratkan kalau Mazda 2 enak untuk dikendarai. Harganya pun nggak jauh berbeda. Namun kembali lagi, pilihan ini bergantung kepada kamu. Oke, makasih banyak nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Stay tune at my channel. See you next video.